Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita yang tak terhitung dan tak terhingga banyaknya. Dengan izin Allah, hari ini kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian fikih sunnah pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala upaya kita dalam memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini, kita semua dimudahkan Allah untuk terus menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas bagian akhir dari peperangan atau al-qital atau al-harb dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sedikit menyentuh tentang larangan dan haram hukumnya lari dari medan pertempuran. Karena kalau kita lari dari medan pertempuran berarti sama dengan takut mati atau takut syahid. Orang yang takut mati atau takut syahid ini menunjukkan imannya sedang terganggu. Maka orang-orang yang sudah menyatakan berani perang, maka dia harus terus maju, pilihannya hanya dua dari satu: pulang dengan membawa kemenangan atau meninggal di medan pertempuran. Tetapi ada lari atau melarikan diri yang dibolehkan dalam Islam, yaitu boleh pergi lari dari medan pertempuran dalam dua kondisi. Yang pertama adalah berbelok untuk siasat perang, artinya mundur untuk mengatur strategi. Oh, mungkin kita ini kurang pas ini planningnya, urutannya atau mulainya kurang pas, maka kita mundur dulu untuk mengatur strategi. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh melarikan diri dan menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Misalnya dalam peperangan jumlah kita udah tersisa sedikit, lalu datang bantuan ya dari arah tertentu, maka pasukan yang sedang perang itu lari kemudian bergabung dengan pasukan yang baru datang itu. Artinya jika jumlah musuh
lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin, maka boleh melarikan diri untuk menggabungkan diri, bukan untuk pulang ke rumah. Ya, lari untuk menggabungkan diri, bukan untuk pulang ke rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 66, Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima fi anna fikum dha'fa. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab, jika jumlah pasukan musuh melebihi 2 kali lipat pasukan kaum muslimin, maka diperbolehkan melarikan diri. Tapi jika diperhitungkan jumlah tersebut tidak membinasakan, artinya prediksinya bisa menang. Ya, prediksinya bisa menang, maka bersikap teguh di medan perang dianggap lebih utama. Sedangkan jika diperhitungkan mereka akan binasa, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, harus mundur, sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, Al-Baqarah 195. Yang kedua, disunnahkan mundur dan tidak diwajibkan, karena walaupun mereka terbunuh, mereka mendapatkan pahala mati syahid. Tetapi kalau kita bicara strategi perang, ya ini yang perang yang dimaksud adalah perang face to face. Ya, face to face, ketemu langsung antara pasukan yang besar dengan pasukan yang kecil. Tapi kalau pasukannya seperti sekarang di Gaza, gerilya, maka boleh posisinya maju terus, tetapi dengan cara gerilya, walaupun jumlah musuh banyak. Tapi kita bisa melihat nanti kasus yang ada di Rusia misalnya, ketika yang diklaim Taliban itu melakukan perang gerilya di Rusia, betul-betul pasukan Rusia rugi besar di sana. Akhirnya menyatakan menyerah dan memberikan beberapa negara itu untuk bebas menganut agama mereka yang mereka yakini itu. Jadi ada di situ posisi di mana boleh terus maju dengan catatan perang itu disetting dengan perang gerilya. Sama dengan yang kita dengar dari sejarahnya Jenderal Sudirman misalnya. Ya, Jenderal Sudirman yang membuat Belanda babak belur dan rugi besar-besaran. Ya, Belanda dengan pasukan yang sempurna, perlengkapan yang sempurna, pasukan yang banyak, tidak mampu dan tidak sanggup mengalahkan pasukannya Jenderal Sudirman yang sedikit itu. Di sini juga kita akan kembali pada metode kita dalam peperangan, apakah face to face antara pasukan besar dengan pasukan besar atau dengan cara gerilya tadi. Walaupun nanti di dalam kontemporer ini atau zaman kontemporer ini pembicaraan perang tidak lagi berbicara perang angkat senjata, karena kita bisa jadi perang perekonomian, perang perpolitikan, ya, perang hukum dan sebagainya. Di sini seluruh kaum muslimin wajib untuk mengambil peran di sana. Ya, perannya bagaimana? Apakah kita menyekolahkan anak-anak kita, menyiapkan mereka menjadi ahli hukum, ahli politik, sehingga dalam hal ini mereka yang nantinya akan kita persiapkan menjadi orang-orang yang perang dalam bidang-bidang itu, bidang yang mereka kuasai atau ilmu yang mereka kuasai menjadi bagian daripada senjata dalam jihad tersebut. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian,
Dan jika jumlah musuh tidak melebihi 2 kali lipat pasukan muslimin dan diperhitungkan umat Islam tidak akan binasa, maka diharamkan melarikan diri. Sedangkan jika diperhitungkan akan membinasakan muslimin, dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, diperbolehkan melarikan diri sesuai dengan ayatnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Yang kedua, tidak diperbolehkan, dan pendapat inilah yang banyak dibenarkan oleh para ulama dengan dalil ayat yang di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau peperangan sedang berkecamuk dengan begitu dahsyatnya, tetapi Islam tetap mengatur bagaimana orang-orang Islam, pasukan-pasukan kaum muslimin itu berperang dengan membawa metodologi atau membawa kaidah rahmatan lil alamin. Terus bagaimana, apa bentuknya rahmatan lil alamin dalam peperangan? Nanti disinilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain. Apakah itu agamanya Nasrani, Yahudi, Majusi? Disinilah perbedaan kita dalam peperangan tersebut. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, Islam membolehkan perang dalam keadaan darurat. Di sini poin pertamanya? Keadaan darurat baru boleh perang. Diserang baru diserang, dibunuh baru nanti ada balasannya. Artinya, selain dalam keadaan darurat, maka jangan pernah menyulut peperangan. Gak boleh. Nanti kita bisa termasuk orang-orang jahiliyah yang gara-gara perkara sepele satu kabilah bisa bunuh-bunuhan. Keadaan darurat tersebut juga diperkirakan secara proporsional, sehingga yang boleh dibunuh hanyalah orang yang memerangi dalam medan perang saja. Sedangkan orang-orang yang menghindari peperangan tidak boleh dibunuh atau diserang. Oleh karena itu, kita dapati bahwa Islam mengharamkan membunuh wanita, anak kecil. Kita dapati bahwa Islam mengharamkan membunuh orang sakit, orang yang tua, pendeta, dan lain sebagainya. Islam juga mengharamkan al-muslah, mutilasi, membunuh hewan, merusak lahan pertanian, merusak air, mengotori sumur, dan merobohkan bangunan rumah. Misalnya kita tahu ada irigasi yang masuk ke satu kampung. Kampung ini musuh kita. Lalu kita bilang supaya mati semua kita racunin air. Haram hukumnya. Nah itu ya, haram hukumnya. Kita mau bilang itu kan cara kita berperang, haram hukumnya dalam Islam. Lalu kita lihat misalnya ada orang terkaya di satu kampung yang memusuhi kita. Ternak-ternaknya berada sekitar 5 km dari kampungnya dia. Ternaknya sampai 3.000 kambing, 3.000 sapi misalnya. Lalu kita bilang, udah pokoknya kambing dan sapinya kita bunuh semuanya, biar tahu rasa dia. Haram hukumnya. Gitu ya. Itu peperangan dalam Islam. Pendeta haram dibunuh. Orang yang sedang dalam ibadah, di rumah ibadah, di sekolah, haram dibunuh. Nah, jadi kita nanti bisa lihat nih, penjahat-penjahat perang itu bagaimana mereka membunuh atau betul-betul menghabisi lawannya yang tidak berdaya. Dalam hal ini Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwa setiap kali mengangkat pemimpin untuk sebuah pasukan yang akan dikirimnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah dan berwasiat kepada anggota pasukannya untuk berlaku baik. Kemudian beliau berkata kepada mereka, berperanglah dengan nama Allah dan di jalannya. Perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, jangan sembunyikan rampasan perang.
jangan melanggar perjanjian, jangan memutilasi mayat, dan jangan membunuh anak kecil. Nafi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ada seorang wanita ditemukan telah tewas dalam peperangan dalam peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak. Dalam wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Usamah radhiyallahu anhu saat dikirim ke Syam juga terdapat, janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian menyembunyikan harta ghanimah, janganlah kalian melanggar perjanjian, janganlah kalian merusak tubuh musuhmu yang sudah mati, janganlah kalian membunuh anak kecil atau orang tua renta atau wanita, janganlah kalian menebang pohon kurma atau membakarnya, janganlah kalian memotong pohon yang berbuah, janganlah kalian menyembelih kambing atau sapi atau unta kecuali untuk dimakan. Dan kalian akan menjumpai orang-orang yang menghabiskan waktu mereka di tempat-tempat ibadah, maka biarkanlah mereka melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Begitu. Tapi mereka itu berlindung di sana walaupun seperti itu. Nanti Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat ya, penggalan film dari Muhammad Al-Fatih saat dia sudah menguasai Konstantinopel. Lalu mereka datang ke gereja yang di dalamnya penuh dengan orang-orang Nasrani yang berlindung, orang-orang Katolik yang berlindung di sana. Apa yang terjadi? Datang mereka, pasukan ini masuk, langsung semuanya menggigil ketakutan dan tunduk. Ya, berlutut mereka minta dimaafkan. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Sekarang kalian berdiri, berlututlah untuk Tuhan kalian. Karena Muhammad Al-Fatih datang kemari hanya untuk menghilangkan kezaliman, bukan merubah agama kalian. Kebayang gak itu Pak? Sekarang kalau kita bandingkan terjadi di Gaza itu Pak, bukan perang lagi udah. Memang targetnya apa? Menghabiskan orang yang ada di tempat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam strategi peperangan ada masa perang itu berkecamuk. Saat perang berkecamuk, maka jangan harap istirahat. Dan perang itu dilakukan dengan strategi perjanjian. Jadi sebelum perang datang, pimpinan pasukan musuh, pimpinan kaum muslimin bertemu, berunding. Setelah berunding, tidak tercapai kesepakatan yang diinginkan, maka dikatakan kalau begitu kita tetap harus perang. Siapa yang menang nanti dia yang menguasai tempat ini. Oke, baru diatur strateginya. Kita perang dari jam berapa, gitu ya, ke jam berapa. Kenapa? Karena nggak mungkin perang itu sampai larut malam Pak. Oh pasti nggak akan kuat Pak. Walaupun nanti kita pernah baca nanti di Al-Ghazawat, di buku namanya Al-Ghazawat, perang-perang itu ada perang yang sampai 3 hari, sepekan. Nah tetapi itu posisi di tempat itu Pak. Jadi dari pagi sampai sore perang, istirahat. Ya, mundur istirahat. Oke, alur strategi lagi. Yang sakit-sakit diurus. Besok pagi main lagi. Sore mundur lagi. Begitu Pak. Tetapi ada masa di mana perjanjian waktu itu nggak ada. Cuman pakai isyarat. Udah kita mundur dulu, mundur. Karena musuh mundur, kaum muslimin melihat kayaknya kita harus mundur juga nih, capek. Gitu ya, mundur. Nggak ada perjanjian, boleh menyerang di malam hari. Tapi kalau perjanjiannya tidak boleh menyerang, maka nggak boleh menyerang. Gitu ya. Jadi ada ada perjanjiannya begitu. Nanti kita lihat di di kisah Al-Ghazawat itu ada. Nah, apa yang terjadi? Misalnya ada penyerangan di malam hari,
maka dibolehkan menyerang musuh di malam hari, sebagaimana Imam Tirmidzi mengatakan bahwa sebagian ulama memberikan rukhsah, keringanan untuk melakukan penyerangan di malam hari, dan ada juga yang mengharamkannya. Menurut Imam Ahmad dan Ishaq, tidak mengapa menyerang musuh di malam hari. Rasulullah pernah ditanya tentang penduduk kampung musyrikin yang diserang di malam hari, sehingga ada juga wanita-wanita dan anak-anak yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW berkata, mereka termasuk golongan musyrikin itu. Bukhari, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pelarangan membunuh wanita dan anak kecil itu berlaku dalam keadaan pasukan muslimin bisa membedakan yang boleh dibunuh dan mana yang tidak boleh dibunuh, atau dalam keadaan sendirian. Sedangkan ketika serangan di malam hari, saat sulit membedakan mereka, maka hal itu dibolehkan walaupun berakibat adanya wanita dan anak-anak yang terbunuh. Ya, ini konteksnya kalau keadaannya gelap ya. Tapi kalau perang kontemporer sekarang, Pak, itu pakai komunikasi. Saya contohkan begini, dulu pas kami di Libya, pas Gaddafi diserang, jadi ada tanda merah, Pak. Tanda merah yang diberikan oleh pemerintah Libya kepada PBB, Amerika, dan pasukan-pasukan reformir. Di antaranya tempat kami tinggal itu, Kuliah Dakwah Islamiyah atau Islamic College namanya. Di situ dibilang ini tempat gak boleh tersentuh apapun. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Rudalnya lewat dari atas kampus, Pak. Itu ya, rudal United National itu lewat dari kampus, gitu ya. Jadi beberapa kali lewat dari atas kita itu. Tapi nggak boleh, jangan sampai jatuh ke situ. Termasuk juga kejadian di Gaza. Sebenarnya di Gaza itu sudah dibuat di sini tanda merah. Ini isinya anak-anak dan perempuan. Ini isinya anak-anak dan perempuan. Tetapi Israel laknatullah alaihim itu nggak mau mereka, Pak, nggak mau tahu. Sehingga kita udah berapa capek mendengar beritanya. Sekali bom langsung 500 anak meninggal, Pak. 300 anak meninggal di satu tempat. Ya. Karena sebenarnya kita bukan menghadapi musuh musuh biasa. Ini kita menghadapi musuh yang tidak tahu aturan, Pak. Ya. Karena dia musuh tidak tahu aturan, maka jangan pakai peraturan menyerangnya. Begitu. Pakai apa menyerangnya? Kita menyerangnya ya pakai strategi kita, bukan lagi pakai aturan internasional. Udah berapa kali dikatakan penjahat internasional, tapi nggak ditangkap-tangkap juga, Pak. Ya, malah dibantu oleh teman-temannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang itu ada masa selesainya. Ya, perang itu nggak boleh sudah tidak berada di medan perang, udah pulang ke rumah masing-masing, tapi masih mau perang lagi nggak boleh. Maka ada tanda-tanda di mana perang itu dianggap selesai. Perang dianggap selesai dalam keadaan berikut. Yang pertama, orang-orang kafir yang menyerang atau sebagian mereka masuk Islam. Dalam kondisi ini mereka sudah menjadi orang Islam, sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya kaum muslimin yang lain. Yang kedua, perang dianggap selesai jika mereka meminta penghentian peperangan untuk jangka waktu tertentu, artinya gencatan senjata. Dalam kondisi ini, pasukan Islam harus memenuhi permintaan mereka seperti yang dilakukan Rasulullah SAW saat perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga, mereka menginginkan tetap dalam agama mereka dengan membayar jizyah. Dengan keinginan ini maka mereka menjadi ahlul zimmah,
atau telah terjadi aqdu zimmah, perjanjian jaminan perlindungan antara mereka dan kaum muslimin. Yang ketiga, dianggap selesai jika mereka kalah dan pasukan muslimin menang. Dengan demikian mereka menjadi ghanimah bagi pasukan muslimin dan orang-orangnya menjadi tawanan perang atau budak kaum muslimin. Yang kelima, terkadang sebagian orang kafir yang menyerang itu meminta jaminan perlindungan, atau mereka ingin masuk dan tinggal di Darul Islam atau wilayah Islam. Permintaan mereka ini harus dipenuhi, maka perang dianggap selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka dalam keadaan poin yang kelima tadi, ada beberapa hal penting yang patut kita pahami dalam masa peperangan. Yang pertama, jika ada perjanjian gencatan senjata, perjanjian jaminan perlindungan, harta rampasan perang, dan perjanjian jaminan keamanan, maka 4 poin ini menjadi pelengkap poin kelima. Artinya kalau ada mereka yang datang dengan 4 poin ini, mereka tidak boleh lagi diserang. Tapi yang datang perwakilannya, sebenarnya perwakilannya disampaikan deal dah, kita nggak perang lagi gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya gencatan senjata, ya, gencatan senjata yang disebut dengan istilah aqdul hudnah, ya, aqdul hudnah atau gencatan senjata adalah kesepakatan untuk meninggalkan perang dalam jangka waktu tertentu dan bisa berakhir dengan perdamaian. Ya, bukan berarti gencatan senjata nanti lanjut perang, enggak begitu juga. Bisa jadi perdamaian atau selesai perangnya. Gencatan senjata ini wajib dilakukan dalam 2 kondisi. Pertama, ketika pasukan musuh memintanya. Dalam kondisi ini pasukan muslimin harus menerimanya, walaupun diketahui bahwa gencatan senjata yang diminta pasukan musuh hanyalah sebuah strategi mereka. Oleh karena itu, gencatan senjata ini harus disertai kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari pihak pasukan muslimin, sebagaimana yang Allah firmankan, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, gencatan senjata wajib terjadi pada bulan-bulan haram, yaitu Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena di bulan-bulan ini haram berperang. Ada larangan haram berperang kecuali jika pasukan musuh memulainya. Ya. Jika pasukan musuh memulai perang, maka tidak ada alasan kita, walau dalilnya melarang, kita juga harus menyerang karena kita sudah diserang oleh mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembahasan terakhir dari perang ini adalah tentang aqdul zimmah, perjanjian jaminan perlindungan, yang tadi di poin kelima sudah kita sampaikan secara umum. Zimmah atau azimmah artinya perjanjian dan perlindungan, sedangkan aqdul zimmah berarti persetujuan pemerintah Islam atau yang mewakilkannya terhadap ahlul kitab atau orang kafir lainnya
untuk tetap dalam kekafiran mereka. Gitu ya. Jadi yang menyepakati ini langsung pemerintah di wilayah tersebut. Nggak boleh misalnya secara pribadi antara seorang yang dianggap orang besar mengadakan perjanjian tersebut, nggak boleh. Tapi harus lihat pemerintah yang ada kalau di negara Islam. Persyaratannya yang pertama, berkomitmen dengan hukum-hukum Islam secara global. Artinya yang berkaitan dengan muamalah dan sosial. Sedangkan ibadahnya maka kembali pada masing-masing. Yang kedua, membayar jizyah atau yang disebut dengan pajak. Ya, mereka membayar pajak. Pajak ini nanti atau jizyah ini digunakan untuk keperluan keamanan negara tersebut. Perjanjian berlaku untuk orang yang mengadakan perjanjian selama hidupnya dan juga untuk keturunannya setelah dia meninggal dunia. Dasar disyariatkannya perjanjian ini adalah surah At-Taubah ayat 29. Allah berfirman yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Al-Mughirah radhiyallahu anhu berkata pada perang Nahawan, Nabi kami memerintahkan kami untuk memerangi kalian hingga kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kalian membayar jizyah. Perjanjian ini berlaku selamanya tanpa ada batasan waktu selagi tidak ada hal yang membatalkannya. Apa yang membatalkannya? Terjadinya pemberontakan. Ya. Kalau pemberontakan terjadi, maka otomatis batallah dari ketentuan akad zimmah tadi. Konsekuensi perjanjian ini, setelah perjanjian ini tercapai, maka akan berkonsekuensi tidak dibolehkannya memerangi mereka dan diwajibkan melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, menjamin kebebasan mereka, dan tidak menyakiti mereka. Hal ini didasarkan pada perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksud mereka membayar jizyah adalah agar darah mereka seperti darah kita dan harta mereka seperti harta kita, yaitu dilindungi dalam syariat Islam. Kaidah umum yang sering dikatakan para ulama, hak mereka sama dengan hak kaum muslimin, kewajiban mereka sama dengan kewajiban kaum muslimin. Artinya betul-betul hidupnya seperti kaum muslimin, bedanya ibadahnya satu di gereja, satu di masjid, satu di wihara dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang berlaku untuk ahlul zimmah. Ketika ahlul zimmah atau ahlul kitab yang telah menyatakan permohonan perlindungannya lalu diterima, apa saja hukum-hukum yang berlaku pada mereka? Dijelaskan di sini bahwa hukum-hukum Islam berlaku atas ahlu zimmah dalam dua sisi. Pertama, hukum muamalat keuangan. Artinya mereka tidak bisa berbuat dalam hal keuangan dengan cara yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba misalnya, gharar, bai'ul gharar, menjual sesuatu yang enggak jelas, menipu dan lain sebagainya tidak boleh. Misalnya transaksi riba dan transaksi haram lainnya tidak boleh mereka lakukan. Sisi kedua,
hukuman pidana. Artinya mereka bisa dimahkamahkan dan bisa dikenakan hukum hudud, hukuman yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, jika mereka melakukan perbuatan yang menjadikan mereka terkena hukuman ini. Dalam Sunnah diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merajam 2 orang Yahudi ketika 2 orang itu sudah berkeluarga tapi berzina, ya, dan dia sudah menyatakan ikut dengan hukum Islam. Ini menjadi dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang siapa yang dihukum selama sudah ingkrah, maka hukumnya harus dilaksanakan. Hukum Islam begitu, ya. Kalau hukum selain Islam, ya boleh ditawar-tawar. Ya, siapa yang berkuasa, dialah yang mempermainkan hukum tersebut. Tapi kita harus paham, malunya orang di dunia ini, sakitnya orang di dunia ini tidak seperti sakit ketika itu ditampakkan di akhirat. Yang Allah sampaikan apa? Ketika orang dihukum la yamutu fiha wa la yahya. Ketika seorang yang bersalah dihukum di akhirat, Allah hukum dengan hukuman yang berat, sampai-sampai dia nggak boleh mati, juga setengah hidup, nggak mati dan nggak hidup. Lalu ditanya oleh para ulama, kenapa? Kepada para ulama, kenapa Allah akan begitu? Liyazuqul azab, agar mereka merasakan sakitnya azab tersebut, sehingga Allah nggak matikan mereka dan Allah juga tidak hidupkan mereka total. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun hal-hal yang berhubungan dengan syiar-syiar agama, baik dalam bidang akidah maupun ibadah, dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan keluarga seperti pernikahan dan perceraian, mereka diberi kebebasan penuh. Hal ini sesuai dengan kaidah, biarkanlah mereka dengan apa yang mereka yakini. Namun jika mereka meminta penyelesaian kasus mereka dengan cara pemerintah Islam, maka pemerintah Islam harus menyelesaikannya sesuai dengan hukum Islam. Atau jika tidak, pemerintah Islam bisa menolak penyelesaian kasus tersebut. Allah berfirman, jika mereka, yaitu orang yang ahlul zimmah, datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara tersebut, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dengan catatan, kita bisa bilang, mohon maaf Pak, Bu, saya nggak bisa melanjutkan kasus ini. Monggo diselesaikan dengan agama panjenengan saja, gitu ya, tanpa membuat mereka merasa bersedih, bertanya-tanya kenapa kok nggak diselesaikan kasusnya. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengenai masalah peperangan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang yang zamannya sudah modern, Pak. Gimana Pak? Banyak tentara wanita. Tentara wanita? Iya, tadi kan ada hukumnya dilarang membunuh wanita. Kalau sebagai tentara wanita, sebagai prajurit, apakah nggak boleh dibunuh itu? Iya. Terima kasih. Baik.
Saya kembalikan dulu pada tadi yang disebut dengan penyerangan di malam hari. Saya sedikit baca lagi teksnya. Rasulullah pernah ditanya tentang penduduk kampung musyrikin yang diserang di malam hari, sehingga ada juga wanita-wanita dan anak-anak yang terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka termasuk golongan musyrikin itu. Kita dengar azan lupa ya. Silakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis yang Rasulullah katakan mereka termasuk golongan musyrikin itu, ini menjadi kias bahwa semua orang yang terlibat dalam perang, ya, jadi kita nggak boleh membunuh orang tua renta, perempuan dan anak-anak. Tetapi kalau orang-orang ini ikut dalam peperangan, maka hukum mereka sama dengan pasukan biasa, gitu ya. Jangan kita kira bahwa ada orang tua itu yang tidak lihai dalam perang. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat cuplikan di YouTube itu, ketika menaiki jet tempur, ya, diuji yang naik jet tempur itu perempuan muda, laki-laki muda, ya. Apa yang terjadi, Pak? Pingsan dalam pesawat. Tetapi ada kakek-kakek yang dia sudah purnawira, mungkin umurnya hampir 80 atau 70-an. Ketika beliau naik pesawat itu, beliau segar, santai aja, Pak. Ya. Kenapa? Karena terlatih. Ada orang tua itu yang memang terlatih, Pak. Dia mungkin nggak bisa angkat senjata, tapi bisa ngatur strategi, Pak. Nah, itu. Jadi orang seperti ini juga kalau dia memang diketahui ikut dalam peperangan, maka hukumnya sama dengan hukum pasukan yang lainnya. Begitu ya, Pak ya. Baik. Yang lain silakan, satu lagi mungkin. Baik, cukup Bapak Ibu. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang jizyah. Mungkin nanti kita akan sedikit juga menyinggung masalah pajak, gitu ya. Karena jizyah dan pajak itu berdekatan.
Ya, dalam pandangan Islam seperti apa? Nanti kita akan bahas pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu dalam kehidupan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhirin bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.